keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Pendapatan nasional adalah salah satu indikator untuk dapat mengukur lajunya tingkat pembangunan dan perkembangan kesejahteraan pada suatu negara dari waktu ke waktu. Perhitungan pendapatan nasional, kita juga dapat mengetahui arah, tujuan, dan struktur perekonomian negara. Pendapatan nasional bisa dihitung dalam satu periode tertentu atau selama 1 tahun. Angka ini menunjukkan jumlah rata-rata pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga atau RTK di suatu negara ini dari penyerahan berbagai faktor produksi. Pendapatan nasional dapat dibagi menjadi 2 konsep, yaitu produk domestik bruto atau PDB dan produk nasional bruto atau PNBP merupakan konsep yang mengukur jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dari unit-unit produksi di dalam lingkup domestik atau batas wilayah negara selama 1 tahun. Pendapatan nasional jenis ini memperhitungkan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah dengan pendapatan asing yang berada di dalam negeri. Sementara itu, untuk PNB mengukur jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara, baik yang tinggal di dalam maupun di luar negeri selama 1 tahun. Selanjutnya kita masuk kepada manfaat pendapatan nasional. Sebenarnya manfaat dari pendapatan nasional ini sendiri sangatlah banyak. Menghitung pendapatan nasional ini terutama memiliki manfaat untuk mengetahui perkembangan suatu negara terutama dalam bidang ekonomi. Namun ternyata selain itu, perhitungan pendapatan ini memiliki manfaat-manfaat yang lain yang akan saya jelaskan secara terperinci sebagai berikut. Nah, yang pertama, manfaat pertama mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. Yang keempat, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antara satu negara dengan satu negara yang lain. Yang kedelapan, sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan antar negara. Sebenarnya pada materi pendapatan nasional ini ada 3 cara atau metode untuk memperhitungkan pendapatan nasional. Metode-metode tersebut adalah yang pertama pendekatan pengeluaran, yang kedua pendekatan produksi, yang ketiga pendekatan pendapatan. Namun saat ini saya hanya akan membahas tentang metode perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan metode pendekatan pendapatan. Saya akan memberitahukan terlebih dahulu apa itu pengertian dari pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan atau income of product adalah jenis pendekatan pendapatan nasional yang diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Pada metode pendekatan pendapatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh seluruh pemilik faktor produksi selama 1 tahun. Faktor produksi yang dimaksudkan meliputi tenaga kerja, modal, tanah, keterampilan, keahlian, atau kewirausahaan. Adapun pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi tersebut berbeda antara satu sama lain. Pendapatan tenaga kerja berupa upah, pemilik modal berupa bunga, pemilik tanah berupa sewa, dan keterampilan atau keahlian berupa laba. Jadi, untuk menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan metode pendekatan pendapatan memiliki sebuah rumus. Rumusnya adalah Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Nah, jadi Y dalam rumus tersebut menunjukkan pendapatan nasional. Biasanya Y ini adalah sesuatu yang mau
cari. Sementara R itu adalah pendapatan bersih dari sewa atau rent. W itu adalah pendapatan bersih dari upah dan gaji atau wage. I itu pendapatan dari bunga atau interest. Dan yang terakhir adalah P, pendapatan dari keuntungan atau kita sebut dalam profit. Nah, jadi selanjutnya kita masuk kepada contoh soal agar kita lebih memahami tentang materi pendapatan nasional dengan cara perhitungan metode pendekatan pendapatan. Baiklah, kita akan memasuki contoh soal yang pertama. Di sini diketahui data-data perekonomian suatu negara disajikan dalam bentuk tabel. Nah, di dalam tabel tersebut terdapat dari sewa tanah, upah, bunga modal, dan laba usaha. Nah, jadi di dalam tabel tersebut sudah disajikan sebuah angka-angka yang dapat kita langsung masukkan ke dalam rumus pendapatan nasional dengan cara pendekatan pendapatan, yang mana tadi rumusnya adalah Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Di dalam kasus soal tersebut diketahui R-nya adalah 300, W-nya adalah 2500, I-nya adalah 500, P-nya adalah 400. Nah, jadi di sini yang ditanya adalah Y atau pendapatan nasionalnya. Jadi cara penyelesaiannya kita hanya tinggal memasuki angka-angka tersebut ke dalam rumus dan kita hanya tinggal menjumlahkannya. Sebenarnya metode perhitungan ini bisa dikatakan mudah karena kita hanya tinggal menambahkan angka-angkanya yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, jadi dari rumus Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P, setelah dijumlahkan ternyata pendapatan nasionalnya ini mendapatkan hasil sebesar 3.700. Untuk lebih mendalami materi ini, saya memberikan dua contoh sekaligus tentang cara perhitungannya. Jadi pada soal kedua ini juga disajikan dalam bentuk tabel. Pada periode awal tahun 2020 diperoleh data sebagai berikut. Nah, jadi di dalam tabel ini sudah disajikan juga sama seperti contoh soal yang pertama. Di soal yang kedua ini disajikan berupa sewa sebesar 400 juta rupiah, upah yang diterima per individu sebesar 300.000, profit pengusaha sebesar 450 juta rupiah, bunga pemilik modal sebesar 350 juta rupiah. Cara menyelesaikan masalah dari dalam soal tersebut masih sama dengan contoh soal yang pertama. Kita hanya tinggal memasukkan apa saja yang diketahui ke dalam rumus Y sama dengan R tambah W tambah I dan tambah P. Nah, jadi di dalam soal yang kedua ini diketahui R-nya itu adalah 400 juta, yang mana 400 juta tadi adalah merupakan sewa, kemudian W-nya itu 300.000, W ini adalah upah yang diterima per individu, dan I-nya adalah 350 juta rupiah, yang mana I ini adalah profit pengusaha, dan yang terakhir P-nya itu 450 juta rupiah, yang mana P-nya ini adalah bunga dari pemilik modal. Nah, jadi dari contoh soal yang kedua ini masih sama seperti contoh soal yang pertama tadi. Kita juga disuruh untuk mencari pendapatan nasional dengan menggunakan metode pendekatan pendapatan. Nah, jadi dari semua data yang telah disajikan tadi, kita kan telah mengetahui apa saja yang diketahui, jadi kita tinggal memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus pendapatan nasional dengan cara atau metode pendekatan pendapatan, yang mana rumusnya Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Jadi kita juga menambahkan seluruh jumlah yang telah diketahui tadi, yang mana kita menambahkan Y sama dengan 400 juta ditambah 300.000 ditambah 350 juta. Jadi dari perhitungan tersebut kita mendapatkan hasil pendapatan nasionalnya sebesar kurang lebih 1,2 miliar rupiah. Baiklah, saya rasa cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pendapatan nasional dengan menggunakan metode atau cara perhitungan pendekatan pendapatan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.
dengan menggunakan cara atau metode pendekatan